Curigai gerak-gerik kapal tanker berbendera Yunani, Bakamla Republik Indonesia langsung usir dari perairan Indonesia. Pantauan Badan Keamanan Laut atau Bakamla Republik Indonesia atau Indonesia Coast Guard menemukan sebuah kapal asing jenis tanker dengan gerak-gerik mencurigakan di tengah laut Banda pada Senin malam. Kabag Humas Bakamla Republik Indonesia Kolonel Bakamla, Dr. Wisnu Pramandita, dijelaskan kapal itu berhenti tepat di tengah jalur lintas kapal. Pihak Bakamla menilai tindakan kru kapal itu dapat mengganggu ketertiban di jalur lintas kapal. KN atau kapal negara Ular Laut 405 Bakamla Republik Indonesia pun mendekati kapal itu dan berusaha melakukan komunikasi lewat radio. Kru kapal tanker berbendera Yunani itu mengaku sedang menunggu antrian untuk berlabuh di Australia. Kapten MT Maros Gas Olympias beralasan bahwa kapal berhenti dikarenakan menyesuaikan jadwal ketibaan di pelabuhan tujuan di Australia. Namun hal tersebut tidak dapat dimaklumi karena berpotensi mengganggu ketertiban jalur lintas kapal, tutur Wisnu dalam keterangan tertulis pada hari Selasa. Karena itu, pihak Bakamla pun menegur kru kapal dan memaksa MT Maron Gas Olympias untuk segera angkat kaki dari perairan Indonesia, tepatnya dari sebelah barat Pulau Buru. Menanggapi teguran dari KN Ular Laut 405, MT Maron Gas Olympias langsung mengubah haluan ke barat dan meninggalkan Laut Banda menuju Australia, ujar Kolonel Wisnu. Kapal asing di perairan Indonesia. Sejak lama, kapal-kapal asing mengeru untuk di perairan di Indonesia, salah satunya lewat pengambilan ikan ilegal atau illegal fishing. Misalnya, kapal-kapal berbendera Vietnam atau Cina kerap masuk ke perairan Indonesia tanpa terdeteksi sejak awal. Padahal, potensi kelautan kita sungguh melimpah. Data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO memperkirakan potensi perikanan tangkap laut Indonesia pada tahun 2020 berada pada peringkat terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan Peru. Indonesia menyumbang 8% dari produksi dunia, kata Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan pada hari Selasa. Indonesia kehilangan potensi pendapatan yang fantastis setiap tahunnya. Misalnya, data Indonesian Justice Initiative atau IOG mengestimasi kerugian Indonesia dari praktik illegal fishing sebesar USD 4 miliar atau setara 56,13 triliun setiap tahun. Apabila pemerintah mampu mengoptimalkan sumber daya kelautan yang melimpah tersebut, Syarif yakin Indonesia tidak perlu banyak hutang. Padahal langkahnya tidak rumit, yaitu memperkuat pengelolaan dan penjagaan kawasan maritim. Bakamla harus diberikan dukungan yang optimal untuk mampu menjaga sumber daya kelautan dari penjarahan oleh pihak asing atau berbagai praktik ilegal lainnya, kata Syarif. Penguatan Bakamla tidak boleh hanya terbatas pada aspek kelembagaan semata, namun harus nyata terlihat pada dukungan anggaran, sarana, prasarana, dan peremajaan teknologi pendukung dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab keamanan laut. Sesungguhnya,